Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sahbihi ajmain. Terima kasih semua untuk kesediaannya bergabung di Zoom ini. Jadi, kenapa harus Zoom? Padahal sebelumnya kan kelas-kelas saya itu pakai grup WA. Nah, kenapa harus Zoom? Kenapa tidak lewat ini saja? Kenapa harus Zoom? Kenapa tidak lewat grup WA saja? Padahal kan sebelumnya kelas-kelas saya itu lewat grup WA. Ya, karena saya rasa sharing yang akan kita lakukan di sini itu bakalan lebih efektif kalau kita pakai Zoom. Karena kalau cuma lewat teks saja itu kurang berasa, kurang masuk ya. Nah, teknik yang bakalan saya pakai di dalam sesi sharing kita kali ini itu saya tidak pakai slide. Yang saya pakai nanti itu adalah mind maps. Nanti mind mapsnya itu yang bakalan saya share ke teman-teman sambil saya jelaskan. Jadi mind mapsnya saya buka, kemudian sambil saya menjelaskan, dan di setiap sub bahasan itu bakalan ada tugas, Tugasnya tidak sulit, paling cuma sekedar kayak macam coba pikir di dalam 1 tahun terakhir ini uang masuk lewat mana saja. Coba tuliskan, nah, seperti itu. Satu tugas paling durasinya sekitaran 5 menit. Dan ada juga tugas yang tidak bisa langsung dikerjakan di sini, tapi itu harus teman-teman lakukan tiap hari. Dan itulah yang bakalan mengubah habit kita, mengubah level kemakmuran atau level kekayaan kita. Jadi seperti penjual ludah yang menjual mimpi-mimpi kaya. Saya mulai izin share screen ya, teman-teman. Share screen satu. Oke. Sudah kelihatan? Siap. Yang berdua dengan istri boleh off cam saja. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Share screen-nya. Sudah terlihat. Oke, terima kasih banyak. Sekarang eh ini bentuk dari mind maps-nya yang bakalan kita bahas. Ada beberapa di sini. Mulai dari MMBC. Nah, teman-teman, apa itu MMBC? MMBC itu sebuah workshop, pertemuan, camp, atau apapun itu, yang jelas kesimpulannya adalah si MMBC ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan atau dikepalai oleh seorang yang bernama Mardi Guwawik. Kalau teman-teman tahu, yang selalu serang pemerintah itu. Nah ini, si Mardigo. Nah si Mardigo. Dia ini banyak sekali kritik-kritiknya ke pemerintah. Padahal video-video narasinya itu di YouTube bagus sekali. Ada yang sudah kenal dengan Mardi Guwawik, bisa langsung share. Jadi siap-siap langsung mengetik. Nah, supaya kita lebih interaktif, teman-teman. Nah, dari dulu saya fans berat sama beliau. Tapi dia ini terlalu banyak kritik pemerintah. Sehingga saya agak kurang respect sama dia. Aku bilang, weh ngapa ya? Pemerintah terus nasarang. Nah, beliau ini seorang psikologi aplikatif kriminal. Dia kuliahnya di USA, sudah hampir tersangka. Dia sudah kuliahnya di USA, di Amerika sana, ambil jurusan ini, psikologi aplikatif kriminal. Jadi tugas dia itu ya dia integrasi teroris, dia tahu bahwa di wajah kita itu ada beberapa otot yang kalau berbeda sedikit saja pergeserannya itu sudah langsung ketahuan itu orang bohong atau tidak.
Nah, intinya seperti itu. Nah, MMBC ini saya sudah lama mau ikut. Tapi karena itu agak kurang respect ke si Mardigunya yang suka kritik pemerintah. Akhirnya saya urungkan. Sampai kemudian ada informasi bahwa ini adalah batch terakhir. Jadi saya paksakan untuk ikut. Itu hari ya kondisi keuangan kurang stabil dan alhamdulillah bisa di DP 1,5 juta. Harga kelasnya dulu itu sekitaran 7,5 juta lah. Saya sudah DP 1,5 berarti sisa 6 juta. Dan akhirnya singkat cerita, alhamdulillah Allah mudahkan saya bisa berangkat. Saya bisa berangkat ke Jakarta dengan uang tiket. Kemudian sampai di sana, sampai di lokasi, saya lihat, loh, kenapa banyak sekali orang? Kenapa banyak sekali orang di sana? Pesertanya itu hari di satu workshop itu, satu kegiatan ada 320 orang. 320 orang. Aku bilang, kayaknya di Patol aja ini. Apakah kegiatan ini efektif? Karena banyak sekali orangnya. Sedangkan saya kan alhamdulillah Allah mudahkan sering ikut workshop-workshop seperti itu. Jadi ahlul workshop. Sering ikut pelatihan, workshop dan yang lain sebagainya. Saya lihat ini terlalu kebanyakan. Di pelatihan-pelatihan sebelumnya yang pernah saya ikuti, itu maksimal paling banyak si workshopnya Mas Dodi Zulkifli yang bahas branding itu cuma 120 orang. Dan itu di tiap-tiap meja ada fasilitator yang bisa kita tanya kalau misalkan ada penjelasan yang belum kita pahami. Sedangkan ini 320 orang. Terlalu banyak menurutku. Tapi setelah saya ikuti, saya bilang enggak masalah 320 orang. Karena yang dia bahas di sana itu bukan strategi bisnis secara detail. Dia tidak ajarkan kita tentang ilmu bisnis. Dia tidak ajarin kita tentang marketing. Dia tidak ajarin kita tentang cara pengelolaan keuangan. Tidak. Tapi yang dia bahas adalah mindset. Yang dibahas adalah mindset kaya. Makanya namanya MMBC. Millionaire Mindset Bootcamp. Jadi di sana kita diajari bagaimana caranya supaya kita punya mindset kaya, rich mindset. Mental orang kaya beda, Bos, sama orang yang belum kaya. Nah, contohnya teman-teman tahu tidak beberapa waktu ada bagus di suaranya. Tunggu, ada yang bilang nih, udah bagus suaranya. Bagus sih suaranya tuh. Jangan sampai ngoceh aja baru kalian udah dengar. Oke, siap. Berarti Sulfi yang mesti perbaiki ya. Oke. Saya lanjut. Nah, jadi eh, namanya MMBC, Millionaire Mindset Bootcamp. Mental orang kaya sama orang miskin itu berbeda, teman-teman. Kita bisa ingat, mungkin teman-teman pernah tahu ada satu desa yang ada di Jawa sana. Tanahnya mereka itu kena kena area yang mungkin ada tambangnya atau Pertamina belilah. Akhirnya satu desa itu tiba-tiba jadi orang kaya semua. Pada beli mobil yang mewah. Pokoknya tiba-tiba jadi orang kaya dadakan. Apa yang terjadi sekarang? Ada tidak di antara mereka yang masih kaya? Jawabannya tidak. Mereka sekarang kembali miskin. Ada beberapa orang yang masih tetap bisa kaya itu karena dia pintar. Uangnya dia tidak habiskan foya-foya tapi dia belikan ternak dan itu ternaknya yang sekarang masih bertahan. Tapi yang lain, kalau tadi mereka pegang uang MM-an, miliaran-miliaran sekarang habis. Dipakai untuk beli mobil, dipakai untuk ini, dipakai untuk ini. Kenapa? Ya karena mereka tidak punya mental kaya. Atau saya tanya ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman tiba-tiba dikasih uang 2M, 3M, atau 1T, apakah itu bisa dikelola dengan baik? Jawabannya belum tentu. Kita cuma berpikir bahwa itu nominal besar. Yang paling pertama terjadi di pikiran kita adalah bagaimana caranya aku habiskan ini uang. Nah, mental orang kaya beda. Bagaimana caranya ini uang bisa dikelola. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di awal ini saya mau sharing dulu. Jadi kita belum masuk di materi, makanya saya sempat tulis di story saya entah ini materi bisa saya bawakan berapa lama. Karena untuk ikut di workshopnya saja, itu saya harus
3 hari. Dan 3 hari itu betul-betul full 3 hari. Cuma dipakai sisanya untuk istirahat tidur saja. Saya masuk kegiatan itu jam 7, setengah 8 sudah mulai, kalau nggak salah ingat. Dan itu kegiatannya berakhir setiap harinya jam 12 malam. Setelah jam 12 malam, kita tidur. Tidur besok habis subuh, pagi-pagi sudah standby. Karena jam 7 kita sudah harus masuk lagi di ruangan. Itu 3 hari, full. Sedangkan kita cuma lewat Zoom seperti ini, kayaknya mustahil bisa cepat. Tapi, kalau misalkan ini sudah terlalu lama kita lalui, dan misalkan teman-teman bilang, aduh kayaknya sudah capek bang, sudah tidak efektif lagi. Eh, kita bakalan buat sesi kedua. Karena ya saya harus selalu maksimal memberikan sesuatu ke teman-teman, apalagi teman-teman berbayar. Yang gratis saja kita harus maksimal, apalagi teman-teman berbayar. Jadi saya juga belum tahu ini bakalan berapa lama, karena ini adalah kali pertama. Ini adalah kali pertama saya bawakan ini materi. Sempat saya bawakan materinya di SJP, sama sempat juga di BSB itu hari. Saya sharing. Dan itu pun makan sekitaran 2 jam. Saya cuma ngobrol. Ngobrol kosong. Ngobrol kosong artinya saya cuma gunakan pikiranku. Gunakan semua yang saya ingat. Kemudian saya coba sampaikan kembali ke para audiens yang saat itu hadir. Sedangkan yang ini berbeda materinya. Teman-teman bisa lihat. Materi di sini sangat komplit dan terstruktur rapi. Kenapa? Karena saya gunakan AI. Jadi saya berusaha ramu ingat-ingat semua kira-kira di hari, karena saya rekam sepanjang 3 hari itu ada rekaman kecil yang saya punya, itu saya rekam. Jadi tidak hilang apa yang ada di sana. Jadi saya berusaha untuk ingat-ingat sambil dengar rekaman eh, poin-poin yang mereka kasih dari hari pertama sampai hari ketiga. Kemudian saya mainkan lagi lewat AI, saya elaborasi lewat AI lagi. Kemudian AI menjelaskan ilmiahnya yang lebih dalam lagi. Sehingga sekarang saya merasa ini lebih lebih tajam nanti penjelasanku dibanding penjelasanku ke orang-orang yang saya sudah share sebelumnya di 2 forum sebelumnya. Iya, nanti PDF-nya bisa Maps-nya bisa dijadikan ini PDF. Nah, jadi saya tidak mau terburu-buru. Saya tidak mau terburu-buru. Saya bakalan menjelaskan apa yang bisa saya jelaskan, dan saya mohon maaf. Saya mohon maaf karena memang gaya penjelasanku ini di Maps. Di Maps seperti ini. Jadi tidak ada slide. Karena kalau untuk menslidekan semua ini, ya Allah, saya kerja sendiri dan tidak mampu. Saya belum punya tim. Jadi saya lewat lewat map seperti ini saja. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Ini, tadi saya bilang di lokasi ini peserta terlalu banyak. Kemudian 320 orang, Mas Dodi, itu saya sudah jelaskan tadi. Nah, dia bukan bahas ilmu bisnis. Yang dibahas adalah mindset. Bahkan di sana, di lokasi itu mereka taruh speakernya 8 titik di dalam satu ruangan ballroom yang besar sekali. Dia taruh 8 titik speaker 3D dan kualitas terbagus, bahkan suaranya itu sudah di setel, volumenya sudah di setel, sehingga sebentar ketika si Mardigu ngomong bawakan materinya, dia berikan sugesti-sugesti, kita bisa jadi terbawa emosi. Bahkan di malam terakhir kegiatan itu orang pada nangis, ada yang muntah-muntah. Jadi yang akan kita lakukan sekarang ini adalah, pertama saya sharing dulu. Saya sharing. Siap. Jadi yang bakalan saya lakukan sekarang adalah saya mau sharing dulu tentang experience yang saya rasakan di sana ketika saya baru pertama kali ikut si MMBC ini. Setelah saya sharing apa yang saya rasakan di sana, baru kemudian kita masuk di inti materi. Inti materinya panjang. Yang bakalan kita bahas adalah kita bakalan membongkar belief lama kita tentang kemakmuran. Belief lama kita tentang keuangan, tentang kekayaan. Jadi kehidupan kita ini sebenarnya ditentukan oleh belief kita, keyakinan kita. Ntar ada yang bilang, bang, kita kan sudah ditentukan oleh kodok dan kodornya Allah, takdirnya Allah. Betul. Tapi kan ada hadisnya. Kita semua paham bahwa Allah itu tergantung prasangka hambanya.
Jadi kalau belief kita kaya, ini saya spill garis besarnya. Ini yang bakalan kita urai di sepanjang Zoom ini. Jadi, belief kita itu menentukan segalanya. Atas izin Allah tentu saja. Kalau kita percaya bahwa kita kaya, kalau kita percaya bahwa kita mampu, belief kita itu bakalan tertanam. Dan secara pikiran bawah sadar, itu akan membuat tubuh kita bereaksi dari setiap kecil inti selnya untuk mengejar apa yang kita percayai. Contoh, ada yang belum menikah, kemudian punya satu cem-ceman, punya satu sosok wanita atau pria yang sangat disukai, tiap hari itu terus dia pikir, itu terus yang dia pikir. Apa yang terjadi? Entah dia dapat atau dia tahu bahwa dia tidak bisa dapat. Akhirnya dia ganti haluan. Atau teman-teman yang mau beli motor misalkan, saya mau sekali beli NMAX. Ini uang sudah ada. Uang sudah ada untuk beli NMAX, contoh. Percaya tidak percaya, ketika di jalan, teman-teman berada di jalan, itu seolah-olah kenapa NMAX semua yang kulihat ini? Semua motor NMAX yang kulihat. Atau saya mau beli Innova. Di jalan itu bakalan yang terlihat Innova semua. Lebih sering kita lihat Innova. Kenapa? Karena kita tahu tujuan kita jelas. Mau kak beli mobil Innova. Nah, di jalan itu pikiran bawah sadar kita, dia langsung menarget. Setiap ada mobil Innova, dia lihat, oh, itu sana Innova, wih, itu sana Innova, wih, itu sana Innova. Atau misalkan mau beli HP, mau beli HP apa, misalnya iPhone. Tiba-tiba kalau jalan ketemu orang, lihat, wih, itu dia pakai iPhone, itu dia pakai iPhone juga, wih, itu dia pakai iPhone. Seperti itu teman-teman. Akhirnya kita jadi lebih termotivasi, kita jadi lebih semangat untuk mengejar itu karena kita sudah tahu target kita. Nah, seperti itu. Tapi yang menjadi penghalang itu sebenarnya ada belief kita. Saya kasih contoh di umroh. Banyak orang yang bilang mau ke umroh, mau ke umroh, mau ke umroh. Beliefnya mau umroh karena mencari ridho Allah tentu saja. Mau beribadah dan lain sebagainya. Alasan-alasan spiritual. Atau juga ada yang mau just tip, mau beli coklat Dubai atau yang lain sebagainya. Apa yang terjadi? Hampir, apalagi kalau dia sering searching ya, dia searching tentang umroh atau umroh mandiri, dia mau umroh mandiri, yang bakalan muncul adalah semua hal tentang umroh mandiri bakalan muncul. Apalagi sekarang ada retargeting dari Meta Ads. Pasti iklan-iklan yang muncul sama dia adalah iklan-iklan umroh mandiri. Dan tidak mungkin iklan umroh mandiri itu muncul kalau dia tidak pernah searching. Akhirnya seolah-olah ini semua dimudahkan. Oh ini loh, kalau mau kok umroh mandiri, ini informasi yang kau butuhkan untuk umroh mandiri. Sehingga dia jadi lebih termotivasi. Tapi, tapi ada belief yang bisa menghalangi ini semua. Ada beliefnya, ada kepercayaannya. Mungkin saya dia bilang, nggak bisa pak, saya umroh. Saya belum bisa umroh karena gajiku berapa sih? Atau saya cuma ojek, saya cuma gojek. Atau saya cuma apa, tanpa bermaksud merendahkan eh, profesi yang tadi saya bilang. Saya cuma kerja ini, saya nggak mampu. Ya sudah, itu beliefmu. Kau nggak mampu, kau nggak bakalan dimampukan. Dan kembali lagi ke tadi, kita tergantung prasangka kita terhadap Allah. Kalau kita berprasangka tidak mampu, ya sudah, kita tidak mampu. Oke, sampai sini clear dan jelas. Merespon. Nah, kalau bertanya kak, kalau di grup Lemota ini saya sudah kick ini, yang tidak mau menjawab. Man. Tapi ini tidak bisa men-kick orang. Jelas banget. Oke, siap. Eh, di sana seperti yang tadi saya bilang, diajarkan tentang mindset kaya. Nih, nih. Teman-teman, di dunia ini, ada 365 orang yang jika mereka semua dikumpulkan, itu uangnya, jumlah harta kekayaannya, itu lebih banyak daripada jumlah uang 6 miliar sisanya orang di bumi. Jadi, kalau ada ini 365 orang terkaya di dunia, kalau dikumpul semua uangnya,
ini jumlah uangnya mengalahkan jumlah uangnya kita-kita ini orang 6 miliar orang yang ada di bumi ini dikumpulkan uangnya itu masih lebih jauh lebih banyak mereka. Artinya ada sesuatu yang berbeda di 365 orang ini. Apa itu? Ini dia. Mindsetnya. Kalau mau dibilang orang paling pintar yang paling kaya, oh, banyak profesor yang sekarang tidak ada kerjaannya, walaupun memang ada gajinya, tapi tidak sekaya orang yang 360 orang tadi. Ada bilang kalau 24 jam habiskan waktunya supaya bisa kaya. Itu banyak. Warung-warung gade-gade, toko-toko yang buka 24 jam, tapi tidak sekaya orang-orang yang 365 orang ini. Tidak. Nah, kenapa mereka bisa dibukakan kekayaan seluas-luasnya? Ya tadi, mereka paham polanya. Mereka paham patternnya. Mereka paham alurnya. Pernah tidak teman-teman kenal seseorang yang dia sudah ada di titik uangnya banyak sekali. Kemudian qadarullah ditipu, bisnisnya bangkrut, hingga akhirnya minus. Dia minus loh. Bukan nol, minus. Artinya di posisi minus itu kita lebih kaya dong dari dia. Misalkan kalau di rekening kita masih ada 500 ribu, kita lebih kaya dengan 500 ribu itu dibanding dia dalam segi harta. Tapi si orang ini yang tadinya dia sudah berada di posisi puncak kekayaan, punya harta yang lebih banyak dari kita, mungkin asetnya sudah MM-an, kemudian dia ditipu qadarullah, akhirnya dia jatuh, dia bisa dengan gampangnya kembali ke posisinya semula. Dia bisa dengan gampangnya jadi kaya lagi. Sedangkan kita yang tadi di posisi lebih kaya dari dia, dan uang 500 ribu di rekening karena dia minus, punya utang, masih tetap begitu-begitu saja. Pernah tidak? Kenapa kira-kira bisa terjadi seperti itu? Ya karena mereka tahu polanya. Dia sudah tahu jalannya. Dia sudah tahu jalan bagaimana caranya saya bisa mendapatkan kekayaan yang itu. Bagaimana caranya supaya dia bisa kembali ke tempat yang itu. Sama seperti kalau teman-teman yang suka muncak, yang suka mendaki. Di awal pertama kali kita mendaki menyusuri pos tiap jalur, pasti terasa sulit kan? Sama. Karena kita belum tahu posisinya. Tapi ketika kita sudah sampai di atas, kita sudah tahu jalan pulang. Kapan kita terjatuh, ya sudah gampang saja naik. Kita sudah tahu jalan. Nah, pattern, pola, inilah yang 6M orang lain tidak tahu. Dan mereka tahu. Dan inilah yang bakalan kita bahas. Disclaimer, saya tidak bakalan mungkin bisa menjelaskan sedetail dan experience yang lebih bagus dari Pak Mardigu karena dia asal ilmunya, dia yang tahu ilmunya semua. Saya ini cuma berusaha menyerap, kemudian meramu kembali sesuai dengan bagaimana yang saya pahami, kemudian menyampaikan ke teman-teman. Seperti itu. Dan di MMBC ini dari hari pertama sampai hari ketiga, itu tidak ada yang melanggar syariat sama sekali. Semua by science, semua based on science. Semua berdasarkan keilmuannya si Mardigu yang pakai psikologi aplikatif. Sehingga dia bisa tahu, oh ini orang begini-begini karena begini-begini. Dia tidak kaya karena memang ya dia punya kebiasaan dari kecil. Kalau macam dia pegang uang, mamanya langsung marah. Jangan kau pegang uang, kotor itu uang. Uang itu kotor. Akhirnya ketika dia dapat uang banyak, dia nggak mau pegang. Dia belanjakan, pembelian impulsif, dia buka Shopee, dia buka Tokped, dia buka TikTok, beli apa saja. Yang penting dia tidak pegang itu uang. Karena dari kecil dia sudah diajarkan bahwa uang itu kotor, sehingga dia tidak mau pegang. Nah, seperti itu. Jelas? Jelas, teman-teman? Jawab. Jelas, Bang. Jelas, Kiki itu jelas. Oke, apakah sudah menyala bosku? Nah, sekarang kita masuk ke poin-poin yang bakalan kita bahas di sana. Nah, di sini. Nah, sekarang poin pertama yang dijelaskan di sana. Jadi seperti tadi yang saya bilang di sub MMBC ini saya berusaha meramu
semua hal yang sudah saya ingat, yang sudah saya dapatkan, kemudian saya ingat, dan inilah yang nanti bakalan kita jelaskan. Tapi materi utamanya itu ada di sini, mulai di servo mekanisme, mengenal pola uang dan ubah servo finansial, apa itu servo, habis itu who you are and where you are, kita harus tahu sebenarnya kita ini siapa dan sekarang kita lagi di mana. Terus what's holding you back, artinya sebenarnya apa sih yang menghalangi kamu dari kemakmuran? Kenapa sampai sekarang kamu belum kaya-kaya? Sedangkan Allah membukakan kekayaan ini seluas-luasnya kepada yang Allah inginkan. Bahkan untuk orang kafir, orang yang tidak beriman sama sekali itu Allah berikan dia kekayaan. Kenapa bukan kita? Apakah memang karena sudah takdir atau memang karena kita yang belum tahu polanya karena tidak belajar? Di sini nanti. Oke? Semangat Jina. Oh, udah semangat nanti kering tenggorokanku menjelaskan baru. Pertama, jangan cancel doa. Nah, di sana, sorry. Nah, di sana kita kita diminta untuk menuliskan apa sih hal-hal yang kamu inginkan tapi belum tercapai. Apa? Pasti di masing-masing kita ini punya kan? Punya sesuatu yang aduh pengen banget tapi belum tercapai. Nah, di sana saya tulisnya umroh. Saya merasa kenapa saya sulit sekali untuk umroh. Padahal kalau dari dana ada, ya terbukti saya bisa ikut beberapa dan berulang kali workshop-workshop yang mahal. Karena saya merasa bahwa kalau harga workshopnya di bawah 5 juta, itu saya tidak mau ikut. Agak songong sih, tapi banyak sekali benefit yang saya dapatkan kalau saya ikut workshop yang 5 jutaan ke atas. Di antaranya adalah relasinya, bos. Banyak sekali. Jadi di sana saya berpikir, kenapa saya tidak bisa umroh? Apakah memang belum ada panggilan? Ataukah memang dosaku yang terlalu banyak sehingga Allah belum panggil, Kak? Kalau dari segi dana insya Allah bisa. Bisa lah. Nabung dikit dapat lah. 20-30 juta. Apalagi dulu umroh masih 25-an. Bisa lah. Tapi kenapa saya belum dipanggil? Jadi yang saya tulis saat itu adalah saya mau umroh. Saya mau umroh dengan gratis. Tapi saya request. Ya Allah, saya mau umroh dengan gratis. Tapi saya mau dengan fasilitas yang terbaik. Dan teman-teman, setelah saya menerapkan semua hal yang saya dapatkan dari MMBC, keajaiban demi keajaiban terjadi. Dan teman-teman perlu tahu bahwa MMBC yang saya ikuti itu sudah batch ke-32. Batch ke-32. Artinya, kalau ilmu yang si Mardigu jelaskan, kepada beberapa batch sebelumnya itu tidak works, tidak berfungsi, tidak jadi, atau dia ngibul, dia berbohong, dia cuma jual ludah, tidak ada manfaat yang dirasakan atau efek yang didapatkan oleh pesertanya, tidak mungkin bisa sampai bertahan ke batch 32. Paling batch 1 saja, setelah batch 1 berakhir, akhirnya batch 1 ngamuk-ngamuk, minta uang kembali, batch 2 nggak bakalan ada. Logikanya seperti itu dong. Tapi ini bisa bertahan sampai ke batch 32. Artinya betul-betul banyak sekali yang dirasakan. Teman-teman yang lihat storyku yang pas saya upload, itu ada satu teman angkatanku di batch 32. Namanya Yandi Darmawan. Saya satu kelompok dengan dia. Jadi saya kenal dengan dia. Dia banyak pendek sekali. Kayak, kalau dari segi fisik mungkin sebagian orang yang menang fisik tidak bakalan hormat sama dia. Karena lihat, apa Jin? Kenapa begini? Seperti itu. Tapi beliau ini Masya Allah. Dia kerjanya pemulung karena orang tua sudah cerai. Jadi akhirnya dia mulung, dia ikut bapaknya mulung, tapi sudah yang kayak macam pemulung level up lah. Jadi dia yang kumpulkan hasil-hasil dari pemulung, nanti dia yang olah. Jadi dia kerja sama bapaknya dari pagi sampai sore itu mulung, kerja di pemulungan itu tuh. Nanti malam sampai subuh jam 3 dia mulung lagi. Ya, supaya bisa hidup. Pekerjaan utama mulung, pekerjaan sampingan juga mulung. Iya kan? Tapi sekarang bisa dibilang dia sudah jadi miliarder. Dia punya toko IT, toko iya bergerak perusahaannya itu bergerak di bidang IT yang sekarang Masya Allah omsetnya sudah MM-an dan sudah dipanggil podcast di mana-mana sama Helmi Yahya sama itu yang kemarin yang saya share juga. Nah,
Itu contohnya bahwa ilmu yang bakalan dijelaskan ini, teman-teman silahkan tuang, kosongkan gelasnya dulu. Kemudian isi dengan ilmu ini karena rugi sekali kalau tidak diterapkan. Dan teman-teman bisa bisa masuk ke sini salah satunya kan karena iklan umroh yang saya jelaskan bahwa saya bisa umroh 2 kali secara gratis dengan fasilitas yang sangat bagus. Nah, ini contohnya. Ada orang-orang yang dia bilang, saya mau umroh, saya mau umroh, saya mau umroh. Tapi dia cancel doanya. Dia cancel doanya. Caranya cancel doa apa? Dia bilang, gak mungkin gajiku cuma berapa. Ah, tidak mungkin ini saya bisa umroh kalau penghasilan begini. Atau, aduh fisikku begini, atau begini, atau begini. Dia sendiri yang cancel doanya. Padahal di awal, dia sudah bilang, ya Allah, mau ke umroh, mau ke umroh. Dia sudah berdoa. Tapi dia sendiri yang cancel doanya. Dia sendiri yang yang cancel doanya. Cancel doa ini sangat bahaya, teman-teman. Sangat berbahaya. Bahkan berbahaya bagi tauhid kita. Kenapa? Karena dengan meng-cancel doa, itu seolah-olah kita beranggapan bahwa Allah tidak mampu melakukan itu semua terhadap kita. Misalkan tadi, ya Allah saya mau umroh. Sehingga pertama ini sudah yakin sekali saya mau umroh. Tapi baru saja selesai di berdoa, di mindsetnya, di pikirannya sudah bilang, aduh bagaimana cara aku mau umroh ini? Sedangkan gaji cuma segini. Ada lagi kebutuhan untuk ini, kebutuhan untuk itu. Tidak cukup lah. Seolah-olah dia beranggapan bahwa Allah tidak bisa memampukan dia umroh kalau gajinya cuma segitu. Tidak, saya umroh gratis, bos. Umroh gratis, tidak keluar uang sepeser pun. Bahkan saya dikasih uang jajan 2 juta. Saya berangkat lewat Jakarta, sampai di sana ada lagi yang telepon. Bang, siapa yang bayarkan uang tiketmu dari Makassar ke Jakarta? Apakah Uhud Tour juga tanggung? Aku bilang tidak. Uang pribadi. Bilang kasih nomor rekening, saya transferkan. Hei bos, gratis. Gratis, tanpa perlu uang. Karena kita tidak cancel doa. Atau teman-teman pasti pernah cancel doa. Punya keinginan yang sangat besar, yang dirasa terlalu besar sehingga dia tidak bisa achieve ke sana. Kemudian dia cancel sendiri doanya. Itu penghinaan untuk Allah. Seolah-olah kau bilang Allah tidak mampu. Padahal tidak ada yang Allah tidak mampu. Kita masuk ke berikutnya ya. Nih, bagaimana cara uang bekerja? Nah, di sana peserta ditanya, atau saya tanya ke peserta yang ada di sini. Siapa yang mau ditanya? Silahkan ketik di chat. Siapa yang mau ditanya ini? Bukan di pertanyaan susah ini. Cowok lah, cowok, jangan cewek. Ada cowok yang mau saya tanya? Bukan di pertanyaan yang mau bongkar aib. Ibnu Hisham. Oke, Ibnu Hisham boleh nyalakan ininya. Boleh nyalakan mic-nya. Bisa gitu? Atau bagaimana kan? Aku tahu ini. Bisa nyalakan sendiri. Host. Oke bang, Oke, siap. boleh boleh. Siap. Oke. Bagaimana selama ini cara cara tak mendapatkan uang? Atau bagaimana sampai bisa kita dapat uang? Ini orang Makassar gitu. Jangan sampai logat kayak baru. Makassar juga bang. Oh, Makassar Ji. Bagaimana cara tak bisa dapat uang? Bagaimana caranya supaya bisa dapat uang? Hmm, Caranya bang, pertama iya, cari lowongan bang, cari lowongan. Kemudian, cari lowongan. Habis mm-mm, itu diterima lowongan kerja. kerja, Habis kerja cukup satu mm, bulan gajian, mm, gajian, gajian dapat uang. gajian dapat uang. Oke. Jadi kalau misalkan tidak kerja ki, tidak dapat ki uang. Ya begitu bang. Begitu. Nah, itu juga yang banyak orang jawab di sana, teman-teman. Itu juga yang banyak orang jawab di sana. Kemudian orang-orang itu ditanya. Nah, tunggu tanya ki juga. Apakah si Ibnu Hisham ini, apakah ada ji Tuhan tak? Wah ada bang, jelas bang. Ada. Nah, Allah pasti loh, karena Islam gitu. Nah, Iya betul apakah bang. ini di sana disebutnya Tuhan karena
banyak orang yang gabung. Kemudian dia bilang, bisa tidak Allah memberimu kekayaan tanpa kamu harus kerja? Bisa tidak? Tidak kerja, tiba-tiba kaya saja begitu. Tiba-tiba ada uang. Bisa tidak? Bisa, Bang. Bisa. Bisa. Nah, Iya. kemudian bisa tidak kalau misalkan kita masih tetap ada di rumah, melakukan hal-hal yang kita sukai, bersama orang-orang yang kita cintai, tapi kita tetap merasakan keberlimpahan, kemakmuran, punya banyak uang, mau beli apa saja bisa. Bisa tidak Allah buat kita seperti itu? Bisa sekali, Bang, kayaknya. Bisa sekali. Masih pakai kayaknya. Bisa atau tidak? Bisa, Bang, bisa. Kenapa kita tidak minta itu? Nah, Kenapa selama ini kita tidak minta itu? Yang kita minta cuma, ya Allah kasih saya pekerjaan. Akhirnya kita dikasih pekerjaan yang banyak. Pas dikasih pekerjaan yang baik, kita mengeluh. Kenapa betul, banyak Bang. sekali pekerjaanku? Lah, kok yang minta? Iya, iya, ya. Iya, kok yang minta pekerjaan? Dikasih kok. Sekarang kok ngeluh. Kenapa kita tidak minta? Ya Allah, saya ingin bisa tetap berada di rumah. Melakukan apa yang saya cintai. Apa yang saya sukai. Bersama keluarga yang saya sayangi. Dan tetap berkelimpahan. Tetap mendapatkan apa yang saya inginkan. Bisa tidak? Kenapa kita tidak minta itu? Jadi kembali ke prasangka tadi. Prasangka kita selama ini, mindset kita selama ini adalah, saya baru bisa dapat uang kalau bekerja. Padahal kan bisa. Walaupun kita harus menempuh sebab atau ikhtiar. Itu wajib. Karena setelah ikhtiar, kan tidak mungkin tiba-tiba ada uang di bawah bantal. Harus ada ikhtiar. Teman-teman, tebak berapa yang saya dapatkan dari bikin story. Itu mah dulu. Saya tetap di rumah. Temani saat sama Sabit main. Lihat istriku masak. Di rumah pakai AC. Alhamdulillah. Keluar ada mobil. Alhamdulillah. Ada rumah. Ada orang tuaku. Alhamdulillah masih hidup. Dua-duanya. Ikhtiarku apa? Cuma main story, main HP. Rusak HP-ku. Kalau langsung gantikan iPhone. Kenapa iPhone yang kubeli cuma iPhone 15 dengan yang basic, yang memorinya 128? Karena yang saya mau cuma itu. Saya merasa cukup dengan itu. Kalau saya mau iPhone 16 dengan spek paling tinggi, saya bisa beli. Insya Allah, saya yakin saya bisa beli. Tapi karena saya inginkan cuma yang iPhone 15, yang penting Type-C-nya bisa saya colok. Bukan yang bawa-bawa lagi sekitar, yang saya harus pakai lagi colokan yang berbeda. Kenapa saya bisa dapat itu? Karena itu yang saya prasangkakan. Ya Allah, mau kayak yang itu. Allah kasih. Karena itu doanya dan saya tidak cancel. Lihat, tebak berapa atau di kelas ini saja. Di kelas ini saja. Di yang kelas sharing ilmu langit saja. Di 24 jam terakhir, story saya terakhir dari hari Jumat sampai habis dan sampai terakhir orang transfer 400.000, berapa saya dapat? Kira-kira. Saya dapat itu ada mungkin 20 juta. Dan tadi malam saya bawa semua timku anak SJP makan di bilik-bilik. Makan di bilik-bilik habis 735.000. Habis sekitaran segitu. Saya bisa traktir orang, saya bisa melakukan ibadah yang lebih banyak, sedekah, zakat. Saya bisa lihat di story apa yang saya lakukan. Saya bagi-bagi dan tidak mungkin sebuah cerek atau teko bisa mengeluarkan isinya kalau dia tidak ada isinya. Tidak mungkin sebuah teko bisa mengeluarkan kopi kalau tidak ada isinya kopi. Tidak mungkin kita bisa berbagi kalau kita sendiri miskin. Makanya kita ini harus kaya, teman-teman. Kita harus kaya. Kita harus kaya. Dan kenapa kita belum kaya-kaya? Karena mindset kita seperti itu kepada Allah. Prasangka kita seperti itu kepada Allah. Merinding, Kak. Coba koreksi doa tak. Coba koreksi doa tak. Nangis Kak Bang. Coba koreksi doa tak, teman-teman.
Koreksi doa tak. Pernah tidak kita betul-betul rangkai itu doa dengan kata-kata yang seindah-indahnya. Seperti seorang laki-laki yang dimabuk asmara sehingga dia bisa menulis rangkaian kata-kata yang sangat indah untuk merayu wanita idamannya. Atau seorang calon pelamar pekerjaan yang merangkai sebuah CV dengan sebagus-bagusnya agar dia diterima. Atau seseorang yang melakukan tender, kemudian dia melakukan eh, berbagai cara retorika sehingga tendernya diterima. Pernah tidak kita melakukan hal itu kepada Allah? Ketika kita meminta, kita betul-betul merangkai doanya dengan prasangka yang sebaik-baiknya kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita rangkai doa kita. Pernah tidak? Saya yakin tidak pernah, atau sedikit di antara kita yang melakukan. Karena saya juga begitu dulu. Bahkan kita tidak tahu, atau kita tidak sadar, atau kita abaikan waktu-waktu mustajab doa yang Allah berikan, yang Allah sudah janjikan. Bahwa di waktu-waktu itu, Allah pasti kabulkan doa tak. Seperti di antara azan dan iqomah misalkan. Di antara azan dan iqomah, bukan angkat tangan tinggi-tinggi, kemudian merengek minta sama Allah, tapi apa? Main HP. Main HP mengikhtiarkan supaya banyak rezekinya. Padahal rezeki bukan dari situ, bukan dari HP. Pernah tidak? Ah, jadi selama ini doa dan prasangka kita yang keliru, teman-teman. Jadi jangan salahkan kalau dari dulu kita begini-begini saja. Tidak ada perubahan sama sekali yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sendiri yang meminta dan Allah hanya mengabulkan sesuai prasangkata. Ini pentingnya doa, ini pentingnya prasangka, dan tentu saja ilmu. Saya kasih contoh, begitu ngefeknya ilmu ke kita. Saya kasih contoh, begitu efektifnya atau dampak ilmu ini besar sekali terhadap doa dan harapan kita kepada Allah. Ada dua orang. Dua orang ini sama-sama berdoa supaya bisa haji. Orang pertama, ya Allah, mau ke haji, mau ke naik haji, ya Allah. Undang kak. Dia sehusyuk-husyuknya. Allah kasih dia haji. Tapi nunggu 15 tahun. Dia nunggu 15 tahun. Berangkat. Dengan kondisi yang sudah jompo, dia berangkat. Alhamdulillah, Allah kabulkan. Orang kedua berbeda. Dia doanya apa? Ya Allah, saya mau haji furoda. Yang tahun ini saya bisa bayar dan langsung berangkat. Haji terbaik yang bisa manusia dapatkan saat ini. Saya mau yang itu. Berangkat. Berangkat dia dan haji furoda. Kenapa orang pertama tidak berangkat dan haji furoda? Doanya sudah bagus. Niatnya sudah bagus. Ikhtiarnya sudah bagus. Perbedaan orang pertama dan orang kedua adalah ilmu. Orang pertama tidak tahu kalau ternyata ada namanya haji furoda. Dia tidak tahu kalau ternyata ada haji yang kita bayar sekarang, lebih mahal memang, tapi langsung berangkat. Yang dia tahu, tidak apa-apa Ji, saya menunggu lama. Kasih gak saja kesehatan ya Allah. Kasih gak saja umur yang panjang. Supaya bisa ke haji. Tidak apa-apa Ji, saya menunggu lama. Tidak apa-apa saya menunggu lama. Biar 15 tahun dikasih. 15 tahun berangkat haji. Kenapa? Dia tidak tahu kok dong. Dia tidak tahu ini ternyata ada yang namanya haji furoda. Sedangkan orang kedua, dia paham, dia yang jelas. Ada yang namanya haji furoda. Yang dia doakan itu. Yang dia prasangkakan itu. Allah kabulkan dua-duanya. Sama-sama haji, tapi berbeda. Bedanya di mana? Satu furoda, langsung berangkat tahun itu juga. Yang satunya, 15 tahun yang akan datang. Bagaimana? Lanjut? Lanjut Kak. Nanti. Nah, jadi iya toh, maksudnya ya break dulu semenit. Silahkan teman-teman yang mau break. Yang mau menulis, selesaikan catatannya. Nah, sambil saya ngobrol saja. Jadi sebenarnya tuh kita sendiri yang bikin sekat.
Ternyata selama ini kehidupan kita merana, durjana. Aduh, kacau. Karena kita sendiri. Seperti yang tadi saya bilang, saya idam-idamkan ini, yang saya dapat itu. Karena kita berprasangka baik sama Allah, bisa dapat itu. Akhirnya Allah kasih. Tapi karena kita cancel doa, pertama bilang, contoh cancel doa kayak macam Haji Furoda. Dia sudah tahu Haji Furoda. Ya Allah, moga Haji Furoda kayaknya enak deh. Langsung berangkat. Maktabnya dekat. Tendanya dekat dari tempat lempar jumroh. Pokoknya, wih, serba bagus. Baru saja dia berdoa, dia langsung cancel. Aduh, tapi mahal Ki. Biar mi deh, Haji Plus mau yang berangkat tahun depan, jaminan tahun ini. Dilihat lagi uangnya. Tidak mampu kayaknya. Haji pemerintah mau deh. Biar mi 15 tahun. Biar mah menunggu 20 tahun. Yang penting berangkat Kak. Akhirnya dia cancel lagi. Lama sekali. Umur mak saja deh. Tapi umur yang bagus Kak di Uhud Tour. 50 juta. Sebentar. Nah cancel lagi doanya. Aduh, mahal sekali. Yang biasa ya mau deh. Yang 30 juta. Nah cancel lagi doanya. Aduh, umur mandiri mah deh. Nah cancel lagi doanya. Aduh, jangan mau pergi. Masih banyak kebutuhan. Akhirnya yang terjadi apa? Dia tidak berangkat-berangkat. Teman-teman, ini mindset sangat menentukan. Dan kita hubungkan dalam tauhid kita. Bahwa kita sesuai dengan prasangka hambanya. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Dan itu yang bakalan terjadi. Itu yang saya rasakan sekarang teman-teman. Saya bisa umroh gratis 2 kali. Umroh pertama saya bilang mau Kak pergi sama istri. Umroh kedua saya berangkat sama istri. Dua-duanya gratis. Dua-duanya dibiayai. Dia bilang kalau kaya untuk dapatkan uang harus ada ikhtiar. Ikhtiarku bikin story. Orang iklan sekarang sama saya kalau corporate 1 juta. Kalau UMKM 500. Saya bikin story. Cuma modal story. Sudah saya dapat dari hasil bikin story. Hasil bikin story di WA. Kalau mau dilihat. Rumahku, alhamdulillah 2 lantai. Saya memang kerjanya bertahap. Tapi semua saya lakukan dengan sangat sangat mudah. Mudah sekali. Alhamdulillah Allah mudahkan. Karena kita berprasangka baik bahwa Allah akan memudahkan segalanya. Makanya dikasih. Ini bukan sombong, takabur. Tapi memang ini adalah sesi sharingnya. Jadi kita harus pamer di sini. Teman-teman, saya sebelum-sebelumnya itu pakai laptop. Pakai tab untuk kerja. Terus berpikir Kak, mau Zoom ini, mau Zoom. Muka Zoom, udah bagus pakai tablet. Akhirnya saya bilang, muka laptop deh, muka laptop. Tapi seperti biasa, saya tidak mau yang biasa-biasa saja teman-teman. Akhirnya saya bisa dapat laptop dengan 2 layar. Jadi sekarang di laptopku ada 2 layar. Ada layar di atas, ada layar di bawah. Nanti sebentar saya share laptopnya. Itu laptop harganya 33 juta. Keluaran tahun lalu. Tapi saya bilang, ya Allah, mau kayak murah, tidak sampai uangku. Tiba-tiba saya buka Tokped, ada orang gabut yang kerjanya, entah mungkin kerjaan utamanya apa. Ada orang gabut yang kerjanya itu beli laptop mahal, video sebentar, upload YouTube. YouTube-nya pun dia bukan YouTuber, bukan reviewer. Cuma gabut. Beli laptop mahal, video, setelah video, upload YouTube, laptopnya dijual. Harga laptop 33 juta. Dijual 23 juta. Kurang 10 juta saya bisa dapat laptop totally new. BNOB, brand new, open box. Dia cuma buka. Garansi masih sampai bulan Maret tahun depan. Karena baru-baru dia buka. Tidak ada debu yang menempel sedikit pun. Garansi resmi Asus Indonesia. Saya bisa dapatkan dengan harga 22 juta. 23 juta. Harga sih 33 juta. Lihat. Allah mudahkan teman-teman. Allah mudahkan karena doa dan prasangka kita kepada beliau, kepada Allah. Berdoa berdasarkan kemampuan finansial. Memangnya ini termasuk yang mengecilkan. Termasuk yang mengecilkan Allah. Seolah-olah Allah tidak mampu memberikan apa yang kau inginkan. Ketika kemampuan finansialmu demikian. Iya, jangan batasi.
Jangan batasi Sahar, jangan batasi. Kita sendiri yang kasih sekat ke diri kita. Kita sendiri yang kasih sekat bahwa tidak mampukah ini, tidak mampukah ini. Nah, ini berkaitan dengan poin kita yang berikutnya. Bisa saya lanjut? Lanjut, Bang. Lanjut deh. Eh, nih, swasta kadang mau yang dapatkan dari mindset tidak akan. Nah, nih. Nih, jadi doa atau mindset yang beranggapan bahwa kita cuma bisa dapat uang hanya karena kita kerja, itu sebisa mungkin kita cut. Kita bisa dapatkan apa yang kita inginkan karena kita mau dan berdoa, dan itulah yang Allah berikan. Dan ketika kita mempersakankan sesuatu kepada Allah, maka secara pikiran bawah sadar, tubuh kita akan mengusahakan. Siapa yang buat saya tiba-tiba buka Tokped kemudian cari. Ya karena saya tahu apa yang saya kejar. Akhirnya saya cari. Ada semangat, ada emosi yang pokoknya mana yang murah, di mana yang murah. Akhirnya aku dapat minta orang gabut kah? Nah, seperti itu. Padahal uang yang didapatkan dari bekerja kadang hanya bertahan sebulan, seringnya juga kekurangan dan harus ditambal dengan utang. Utang pun selalu berbunga karena utang adalah bunga riba. Dan itu yang bakalan terus menghancurkan. Semua hancur gara-gara mindset di awal. Nah, kita lihat teman-teman, kita yang cancel doa itu seolah-olah menganggap remeh Allah. Kita meremehkan Allah, seolah-olah membuat atau berprasangka bahwa Allah tidak bisa melakukan itu. Kita takut kita tidak bisa gapai. Kenapa? Nah, kita lanjut ke berikutnya. Padahal doa itu gratis. Setting mindset itu gratis. Adakah charge untuk kita berdoa? Nggak ada. Adakah yang harus kita bayar? Karena setting mindset bahwa Allah Maha Kaya dan Dia bisa memberikan saya apa saja yang saya inginkan. Nah, kalau mataku melihat ke bawah, itu saya lihat layar kedua dari laptop baruku. Nah, kalau mataku melihat ke bawah, berarti saya lagi lihat screen kedua. Lihat contekan. Di screen kedua itu chattingannya kalian. Jadi saya bisa lihat langsung. Nih, poin berikutnya. Kenapa kita selalu meng-cancel doa dan meremehkan Allah? Karena ini, kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Seperti yang tadi bilang, saya berdoa bang sesuai dengan kemampuan finansialku. Berarti itu adalah bukti jelas bahwa kau mengandalkan dirimu sendiri. Itu berarti bahwa kamu menganggap saya tidak bisa punya rumah kalau kemampuan finansialku demikian. Misal, berapa banyak orang yang tiba-tiba dapat warisan. Pernah dengar kisah tiba-tiba ada orang di telepon, ternyata dia punya warisan di sana. Berapa banyak orang yang seperti itu, teman-teman? Berapa banyak? Atau dia menikah sama janda yang kaya, yang dia langsung dapat rumah, bisa saja. Atau mertuanya sangat sayang sama dia, kira dikasih di rumah, bisa saja. Atau dia punya sahabat yang mungkin kaya, lebih duluan kaya, dan dia sangat sayang sama sahabatnya, kemudian dikasih rumah, bisa saja. Apa yang membuat kita merasa kerdil? Hanya karena kita tidak punya kemampuan finansial. Apa yang membuat kita sehingga kita mengkerdilkan Allah? Sehingga kita merasa bahwa tidak bisa Allah lakukan itu ke saya. Apa? Apa? Dosa sekali itu, bos. Dosa sekali. Kalau kita sendiri yang menyekat diri kita. Karena kitalah yang terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Padahal kita tuh lemah. Salna bilang, tidak bisa ya kalau tidak ada uangku. Ih, memangnya kau, Ji? Uangmu, Ji, yang bisa dilihat. Nah, oke. Sekarang lanjut yang di sini, Dek. Nah, di sini. Saya ketika umroh pertama itu, saya ngobrol sama orang yang di resto. Makan, makan. Ini ada orang. Biasa kan saya kalau duduk, pasti saya ajak orang ngobrol.
Saya ajak orang ngobrol, ya cari relasi baru. Saya ngobrol, Pak, umroh sama siapa Pak? Oh, umroh sama ini rombongan orang-orang orang Jawa kayak, kalau nggak salah ingat. Terus habis itu ini aktif ke anunya papannya nih, ada yang magaris ini atau apa ini? Jangan ganggu-ganggu layar dulu. Saya baru pertama kali pakai Zoom ini. Tidak aku tahu ini kalau ada muncul-muncul. Nah, lanjut ya. Eh, saya ngobrol sama orang di resto di sana. Nyari relasi ceritanya. Ngobrol-ngobrol, Pak, Pak, tunggu, banyak yang anu ini. Banyak muncul-muncul. Bagaimana caranya di nonaktifkan papannya? Sebelum kita lanjut nih. Saya tidak aktif soalnya. Sorry, sorry. Ini kah? Notation. Host. Sunni. Mana Ki? Disable. Ah, ini. Sudah. Udah bisa minta? Aman Mi? Bisa dihapus itu Bang. Gimana cara ngapus? Sudah aku matikan. Sudah. Oke. Ini ada garis-garis. Lanjut deh. Nah, di sana saya ngobrol sama orang Indonesia. Di sana ngobrol. Tanya, Pak, umroh apa Ki ini? Di sini berapa hari Ki? Kan biasa kalau orang umroh pasti ke Mekah sama Madinah. Ada yang ke Mekah duluan, ada yang ke Madinah duluan. Berapa hari di Mekah, berapa hari di Madinah. Itu yang saya tanyakan. Sampai akhirnya pertanyaan masuk ke eh, berapa kita bayar Pak untuk umroh ini dengan fasilitas yang tadi kita ceritakan. Dibilang gratis Pak. Saya kesini gratis. Bilang, oh berarti sama dong. Saya juga gratis. Gue bilang, saya juga gratis. Terus siapa yang kasih naik umroh? Siapa yang bayarkan umrohnya? Dia bilang, nggak tahu Pak. Saya nggak tahu siapa yang naikkan saya umroh. Siapa yang bayarkan saya umroh. Tiba-tiba pihak travel langsung telepon dia. Habis itu dibantu pergi ke imigrasi, uruskan semua tata bengeknya, belikan tiket, visa dan segala macam. Intinya dia tidak tahu siapa nama orang yang bayarkan umrohnya. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu siapa. Bayangkan teman-teman. Kenapa bukan kita yang dikasih gratis sama Allah? Kenapa bukan kita yang dikasih haji furodo gratis sama Allah? Atau dimudahkan membayar untuk haji furodo gratis sama Allah? Ya, karena kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Seperti yang tadi teman-teman bilang, saya tidak bisa bang karena kemampuan finansialku begitu. Kata ku ini bahaya. Karena kata ini adalah kata yang mengandalkan diri sendiri. Kemampuan finansialku. Kemampuanku. Gajiku. Ini yang merusak sebenarnya. Jadi seolah-olah gara-gara saya. Karena saya. Nggak bisa kak kalau ndak ini. Nggak bisa kak kalau ndak itu. Wih. Ini fatal. Fatal sekali. Fatal sekali. Seolah-olah kita betul-betul yang kita tuhankan bahkan adalah diri kita sendiri. Karena menganggap bahwa diri kita hanya diri kita lah yang mampu untuk ini dan tidak mampu karena kita yang tidak mampu. Kita melupakan sosok besar di atas yang namanya Allah, Tuhan kita, yang menciptakan kita, yang mengatur semua rezeki kita, yang mengatur semua kejadian. Kita tidak sandarkan ke Dia. Tidak sandarkan ke Dia. Nah, sama ketika beberapa tahun lalu kami di SJP sering berenang dari Popsa, open water, berenang, betul-betul literally berenang dari Popsa ke Pulau Gusung di sebelah. Untuk teman-teman luar Makassar yang tidak tahu, jadi di Pantai Losari itu ada namanya Cafe Popsa, di situ di dermaganya kita bisa berenang. Berenang bebas, cuma pakai pelampung, ada juga yang tidak pakai pelampung. Ke pulau yang di sebelah. Itu jaraknya lumayan, sekitaran 5 kilo kayaknya. Kita berenang. Tapi
ada kapal perahu karet yang ngikut di belakang. Tapi waktu itu semua orang sudah jauh karena tidak mampu lagi berenang, jadi naik perahu karet sudah sampai di pulau mereka. Nah, sisa saya berdua sama Dewa, ada teman saya namanya Dewa, sahabat saya, sama Dewa di belakang. Nah, Dewa, kau mau naik perahu karet? Kalau kau mau naik, saya naik juga, karena saya mau temani kau ini. Jangan sampai kau sendiri di belakang. Nah, saya mau coba bang, sampai mana batasku? Oke, siap. Perahu karet sudah jauh, sudah sampai, tiba-tiba langsung langit mendung. Hujan turun deras sekali. Bayangkan, di tengah lautan lepas. Langit hitam. Angin kencang. Kemudian hujan deras turun. Petir. Tidak bisa tahu. Aku bilang, Dewa, lihat kok. Kita ini kerdil sekali, Dewa. Sambil berenang. Sambil berusaha menenangkan diri sendiri. Lihat, kita ini kerdil sekali, Dewa. Bayangkan kalau tiba-tiba ombak yang besar datang. Sebagai gambaran, jadi ini pulau, ini Makassar. Jadi kami berenang di antara ini. Jadi ombak tidak terlalu besar karena ada penahannya yang pulau yang di luar. Jadi tenang dia, makanya enak dipakai berenang. Dia bilang, bayangkan tiba-tiba Allah datangkan Allah datangkan ombak dan dia gulung kita. Atau ada tiba-tiba dari bawah tarik ke kita. Atau dari atas langsung petir sambar. Kalau di daratan kita mungkin bisa sombong atau punya keberanian, saya bisa jalan. Tapi ini di tengah lautan, tidak bisa kayak apa-apa. Betul-betul hanya bersandar kepada Allah. Kemampuan tidak bisa sama sekali diandalkan di sini. Nah, ada satu lagi, ketika saya beli cila. Ini yang eyeshadow yang biasa cila-cila Makkah toh. Kalau ada orang biasa umroh dia suka beli, ini saya beli karena ada titipan dari teman. Saya bilang, kan orang-orang di sana rata-rata bisa bahasa Indonesia sepotong-sepotong. Saya bilang, mau beli cila satu. Ini, aku kasih gestur tubuh supaya dia paham. Dikasih ke satu, saya bilang, lah, satu box. Saya mau satu box. Tahu apa yang dia lakukan sebelum dia cari? Teman-teman, ini buat saya sangat mahal pengalaman ini. Dihadapkan badannya ke Ka'bah, karena itu hari saya belinya di mall-mall di sekitaran Masjidil Haram. Dihadapkan badannya ke Ka'bah. Dia angkat tangannya. Baru dan khusyuknya pelan, suara lirih dia bilang, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Dia pakai bahasa Indonesia, orang sana, orang Arab. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan saya dapat satu box. Dia bilang begitu, fasih dia bahasa Indonesia. Tapi dia tidak dapat itu cilaknya, dia tidak dapat. Dia bilang, afwan akhi, tidak ada. Jadi di sini pelajaran yang bisa kita ambil.